Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesenggangan waktu sehingga kita dipertemukan di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu merupakan syarat sah solat, sehingga sebelum melaksanakan solat harus terlebih dahulu berwudu, karena solat tidak akan sah tanpa wudu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak diterima solat salah satu dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa tidak sah solat seseorang jika dia tidak berwudu. Maka, sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk memberi perhatian yang besar terhadap permasalahan bersuci dengan berusaha memperbaiki cara wudunya. Tidak hanya syarat sah untuk sholat, wudu juga memiliki manfaat. Salah satunya adalah dosa-dosa akan gugur. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang berwudu secara sempurna, maka dosa-dosa akan gugur atau hilang di jasadnya hingga keluar juga dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Guna menghindari kesalahan dalam berwudu, sudah selayaknya umat Islam memahami tata cara wudu yang baik dan benar. Berikut adalah kesalahan dalam berwudu yang sering umat Islam lakukan. Apa saja? Yang pertama, melafazkan niat. Kebiasaan sering dilakukan kaum muslim, yaitu mengeraskan bacaan niat. Padahal, ini tidaklah wajib dan tidak pula sunnah dengan kesepakatan seluruh ulama. Sekali lagi, niat itu amalan hati dan itu mudah, tidak perlu dipersulit. Dengan adanya iktikad dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudu atau melakukan sholat dan yang lainnya, maka itu sudah niat yang sah. Kedua, tidak membaca basmalah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika wudu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, kurang sempurna membasuh anggota wudu. Hal ini sering kita lihat pada orang yang berwudu cepat bagaikan kilat sehingga tidak memperhatikan bahwa sikunya tidak terbasuh atau anggota lainnya tidak terkena air. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Dan basuhlah kedua tanganmu hingga kedua siku. Surat Al-Maidah ayat 6. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu dan mengakibatkan ada bagian anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Al-Bukhari rahimahumullah meriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Abdul Qasim Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka." Dan dari Khalid bin Mi'dan, dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki sholat sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian yang mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad
dan Abu Daud menambahkan dan mengulang sholat. Keempat, membasuh anggota wudhu lebih dari jumlah yang ditentukan. Apakah Anda pernah menambah jumlah basuhan dalam wudhu lebih dari 3 kali karena merasa was-was? Sebaiknya jangan lakukan hal ini. Seorang muslim harus membuang semua rasa was-was dan keraguan-raguan saat berwudu, karena itu salah satu dari tipuan setan. Kelima, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian boros dalam penggunaan air." Maka beliau saat berkata, "Apakah dalam masalah air ada pemborosan?" Beliau bersabda, "Iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya." Hadis riwayat Ahmad. Keenam, adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air. Sebagian wanita muslimah memakai kutes dan alat kecantikan lainnya. Bahkan di antara laki-laki juga ada yang berwudu, sedangkan tangannya penuh dengan polesan minyak. Padahal hal ini menghalangi sampainya air wudu dan kemudian akan membatalkan wudunya. Yang wajib dilakukan adalah menghilangkan itu semua sebelum seseorang berwudu. Adapun jika perkaranya adalah karena keadaan darurat seperti adanya pembalut luka dan hal lain semisalnya yang termasuk dalam kategori uzur syar'i, maka tidaklah mengapa bagi seseorang mengusap bagian atasnya saja. Dan apabila air akan dapat membahayakan, maka dia boleh bertayamum. Sedangkan hanya mewarnai saja seperti pacar atau inai, maka hal itu tidaklah mempengaruhi sahnya wudu. Ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sahabat beriman, pernahkah Anda tertidur di masjid ketika akan sholat? Jika pernah, janganlah Anda langsung bangkit dan melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Namun, jika Anda hanya sekedar tidur ringan dan masih mengetahui siapa yang ada di sekitar Anda, maka tidak wajib bagi Anda untuk berwudu lagi. Kedelapan, meninggalkan istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkannya air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Adapun dalil tentang istinsyak dan istinsar telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil tidak genap." Kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan. Beberapa umat Islam menganggap bahwa mengusap leher ketika berwudu adalah hal yang dianjurkan. Namun, nyatanya tidak demikian, karena hal itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Kesepuluh, membaca doa-doa khusus dalam setiap gerakan wudu yang sebenarnya tidak ada. Seperti doa membasuh muka, doa membasuh kepala, dan lain-lain. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi, jangan sampai gagal paham ya, bahwa sebenarnya tidak ada doa-doa khusus di setiap gerakan dalam berwudu. Nah, itulah 10 ulasan mengenai kesalahan dalam berwudu yang dapat membatalkan sholat Anda dan sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, saya memohon maaf dan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.